Shalom, saudara yang diberkati oleh Bapa di surga. Salam sehat, kuat, dan anugerah Bapa di surga itu sempurna, melimpah atas hidup saudara. Anugerah Bapa di surga bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga kasih karunia ini yang menopang, yang empower, yang memberi kuasa kepada saudara sebagai anak-anaknya untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekuatannya, hidup dalam ketaatan kepada semua yang Papa ingin supaya kita lakukan hari-hari ini. Janji Papa di surga hari ini buat kita dari Yoel pasalnya yang kedua. Dalam Yoel pasal yang kedua, saya ingin mulai baca dari ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, Hai Bani Sion. Siapa Bani Sion ini? Sion ini adalah tahta di mana Daud ketika jadi raja, dia mendirikan tahta kerajaannya di sana. Dan di sana juga tabut perjanjian itu berada. Artinya Sion ini berbicara tentang tempat di mana Tuhan tinggal. Tempat di mana tahta kerajaan itu ada di sana. Jadi ketika dia bicara tentang Bani Sion, dia berbicara tentang saudara dan saya yang adalah imam dan raja di hadapannya. Jadi ini pesan untuk saudara dan saya. Dan dia berkata, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Dibutuhkan hujan di awal untuk mempersiapkan tanah, membajak tanah supaya tanahnya gembur, lembut, siap ditanami. Tapi kemudian ada hujan akhir yang mempersiapkan tanah, mempersiapkan ladang untuk panen, untuk tuaian. Jadi dia berjanji di sini, dia berkata dia akan kirimkan hujan awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi berbicara tentang hujan, berbicara tentang it's a blessing. Bicara tentang berkat yang turun dari surga. Tidak ada orang yang bisa ciptakan hujan dan mengatur hujan. Walaupun manusia dengan semua teknologinya coba merekayasa hujan. Tapi tetap tidak bisa secara maksimal. Jadi ini yang dimaksudkan dengan berkat. Berkat adalah sesuatu yang memang di luar jangkauan kekuatan manusia. Ini yang dia janjikan buat kita. Dan ayat yang ke-24 dikatakan, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ada 3 komoditi yang pada waktu itu merupakan ini pokok. Pertama gandum, kedua anggur, ketiga minyak. 3 ini adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia. Anggur ini berbicara tentang minuman sehari-hari buat mereka, tapi juga buat kesehatan buat mereka. Minyak, ini minyak zaitun, makanya ada tempat pemerasan anggur dan pemerasan buah zaitun. Sehingga pemerasan anggur diambil dari situ anggurnya, dan kemudian juga pemerasan buah zaitun diambil minyaknya. Anggur itu minuman mereka sehari-hari, yang menggambarkan tentunya itu secara spiritual artinya adalah sukacita, kekuatan, kegembiraan, kebahagiaan. Minyak itu berbicara tentang pengurapan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Gandum berbicara tentang roti kehidupan, yaitu firman. Dia akan penuhi, dikatakan,
Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Ada berkat kelimpahan. Gandum berbicara tentang a blessing, prosperity. Jadi simbol prosperity pada masa itu adalah gandum, anggur, dan minyak. Harus ada dalam rumah. Dan ini yang Tuhan janjikan buat saudara. Ayat 25-nya. Dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Wow. Tuhan berjanji di sini, aku akan memulihkan kepadamu. Nah, kata memulihkan menarik sekali. Dalam terjemahan lain, kata aku akan memulihkan itu adalah I will compensate. Aku akan memberikan kompensasi bagi kamu. Terjemahan yang lainnya dikatakan I will make it up for you. Jadi arti kata dipulihkan adalah ini. Tuhan akan memberikan kompensasi dari semua kerugian-kerugian sebelumnya. Dikatakan tahun-tahun di mana ladangmu, anggurmu, gandummu, minyakmu itu tidak menghasilkan, habis semuanya, dimakan belalang pelompat, belalang pelahap. Jadi betul-betul wabah secara jasmani pada waktu itu yang menghancurkan ekonomi mereka, menggerogoti, menghabisi semua hasil pertanian mereka. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan mengganti, aku akan memberikan kompensasi untuk semua kerugian yang kamu alami di tahun-tahun sebelumnya. Aku akan make it up, artinya aku akan kembalikan, aku akan ganti semua kerugian. Itu yang Tuhan katakan di sini. Jadi kata dipulihkan artinya adalah itu. Aku akan ganti semua yang kerugian kamu itu. Aku akan memberikan kompensasi buat semua yang hilang. Wow. Ini tidak ada perusahaan asuransi sehebat apa yang Tuhan katakan di sini. Ada kompensasi. Siapkan diri saudara. Kalau mungkin dalam 5 bulan, 6 bulan terakhir ini, bahkan mungkin sampai 1 tahun ini, ekonomi saudara, bisnis saudara akan mengalami up and down, mungkin turun naik. Bahkan mungkin 5 bulan ini turun terus. Mungkin sudah merasa sudah hit the bottom sampai titik paling bawah. Sehingga banyak perusahaan akhirnya harus mem-PHK karyawannya. Karena sudah tidak mungkin bisa tahan lagi. Kapital modal sudah tidak cukup lagi. Tapi dengarkan janji Tuhan buat saudara. Dia berkata, aku akan pulihkan apa yang dimakan oleh corona itu. Aku akan memberikan kompensasi dan aku akan ganti kerugian kamu. Semua yang telah hilang dimakan oleh virus corona dalam beberapa bulan ini, dampak dari corona. Aku akan beri kompensasi, aku akan pulihkan, dan aku akan ganti semua kerugian itu. Sehingga Tuhan berkata, aku akan isi penuh perbendaharaanmu. Sehingga engkau tahu bahwa aku adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ketika engkau tetap jaga hatimu, bersyukur kepadanya, dan tetap dengan iman percaya pegang janjinya, maka Tuhan berkata, siapkan diri saudara untuk kompensasi. Tuhan berkata, I will make it up to you. Untuk semua kerugian kamu, I will restore to you. Semua yang dimakan oleh belalang itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Salam kuat, salam berkat, salam sehat buat saudara dan keluarga. Dan ingat, Bapa di surga mengasihimu dengan kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. God bless you.